Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Zahra, NIM 243438089. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan program UAS yang berjudul pembagian kelas. Jadi pada program ini, dia berfungsi untuk menyeleksi siswa masuk kelas mana berdasarkan nilai tes apa yang tertinggi. Selain itu, program juga menentukan ketua kelas dari masing-masing kelasnya. Pada baris pertama, seperti biasa, kita include stdio, stdlib, dan string. Lalu kita definisikan konstanta maksimal siswanya, yaitu sebanyak 100, dan juga kita konstantakan file name-nya dengan nama data siswa. Kita jadikan juga konstanta untuk setiap kelasnya, untuk mempermudah jika ingin mengganti nama kelas hanya di satu tempat saja. Selanjutnya ada dua tipe data struktur. Yang pertama itu struktur siswa, berfungsi untuk memuat data-data persiswanya yang terdiri dari nama, NIM, keempat skor tadi, dan rata-ratanya, serta juga ada kelas persiswanya. Lalu yang kedua itu ada tipe data siswa. Ini adalah tipe data tambahan yang berfungsi sebagai wadah untuk meneruskan input dari program ke array tipe data siswa. Selanjutnya di sini kita deklarasikan ke 6 void yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada program utama yang berisi menu yang memuat 5 opsi pilihan untuk pengguna. Nah, pada opsi kelima ini program akan langsung menyimpan data yang dibaca sebelumnya ke dalam file sekaligus menampilkan pesan terima kasih. Variabel data ini nanti akan menjadi pointer yang akan digunakan pada keenam fungsi untuk meneruskannya ke array siswa. Lalu variabel data ini diisiasikan dengan 0. Count ini adalah jumlah data dari input yang dimulai dari 0. Kita lanjut ke void yang pertama, yaitu void tambah siswa. Ini berfungsi untuk meminta input data dari siswa baru dan menambahkannya ke array. Ada dua kondisi ya, saat array sudah penuh, program akan nampilin pesan peringatan. Namun saat array masih di bawah maksimal, program akan berproses. Pertama-tama deklarasikan variabel siswa baru. Ini adalah variabel sementara dengan tipe data siswa. Lalu akan langsung dihitung rata-ratanya. Nah, setelah semuanya selesai, nanti ia diteruskan dengan pointer data ke tipe data struk siswa. Void yang kedua itu void tampilkan siswa yang berfungsi untuk menampilkan semua data per siswa yang ada di dalam array siswa. Data yang ditampilkan ada NIM, nama, skor, dan kelas tambahan dari siswanya dan juga rata-rata per siswanya. Terkhusus pada kolom kelas tambahan, ia hanya akan terisi setelah pengguna memilih opsi untuk menentukan kelas tambahannya, yaitu di fitur ketiga. Untuk kondisi jika array kosong, program akan menampilkan pesan tidak ada siswa yang ditemukan. Jika array tidak kosong, program akan menampilkan data siswanya. Pada void ini menggunakan perulangan for karena sudah diketahui jumlah iterasi atau jumlah siswa beserta data-data yang akan ditampilkan. Fungsi yang ketiga adalah tentukan kelas. Fungsinya untuk menentukan kelas siswa berdasarkan bobot skor mana yang paling tinggi. Juga menggunakan perulangan for. Di sini perulangan akan diulang sebanyak input. Di sini kita menggunakan operator logika N seperti ini. Jika skor creativity lebih besar dari public speaking dan analytical thinking, maka siswa tersebut akan dimasukkan ke kelas desain. Begitu seterusnya untuk kelas yang lain. Lalu void yang ketiga adalah void untuk menentukan ketua kelasnya. Void ini akan melihat skor leadership tertinggi di kelas yang sudah dibagi. Jika data tidak ditemukan, ditampilkan pesan berikut. Jika data ditemukan, maka void akan dijalankan. Pertama, kita deklarasikan kelas dalam array yang berisi ketiga kelas tersebut. Lalu pada void ini dilakukan 2 kali perulangan for. Untuk for yang pertama itu fungsinya untuk memastikan bahwa void berulang sebanyak 3 kali, di mana 3 kali itu untuk menentukan 3 ketua dari masing-masing kelas satu persatu. Di sini variabel K sebagai variabel sementara yang mewakili ketiga kelas. Variabel index ketua sebagai wadah untuk ketua yang terpilih, max leadership untuk mencari skor tertinggi dari leadershipnya. Untuk setiap iterasinya nanti akan diinisiasi ulang, di mana inisiasi dimulai dari min 1 sebagai penanda awal. Karena seperti yang kita tahu dalam array sendiri, angka 0 itu sudah dihitung sebagai indeks pertama. Nah, selanjutnya untuk for yang kedua, menggunakan string comparison untuk membandingkan data kelas persiswanya sesuai dengan kelas yang diproses. Jika sudah didapat nanti,
Void ini akan mencari lagi siswa dengan skor tertinggi dari data siswa yang didapat tadi. Lalu siswa tersebut akan diinisiasi dalam variabel indeks ketua. Atau disinilah program menentukan siapa ketua dari kelasnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengkondisian untuk penampilan outputnya. Jika indeks ketua ditemukan, maka program akan menampilkan data dari siswa yang terpilih. Jika tidak, maka program akan menampilkan pesan berikut. Kita menggunakan string comparison di sini karena ini lebih efisien digunakan daripada metode sorting. Selain karena datanya relatif kecil juga, void ini juga cukup sederhana karena prosesnya hanya dilakukan sebanyak sekali untuk menentukan ketua kelas dari tiap kelasnya. Lalu void terakhir yaitu fungsinya untuk menyimpan data dari program ke dalam file. Jadi datanya dapat diakses kembali saat program dijalankan lagi. Di sini ada fungsi fopen untuk membuka file dalam mode W atau menulis. Itu untuk menuliskan data ke file dengan perintah fprint. Di sini kita menggunakan looping for lagi karena kita sudah mengetahui jumlah iterasi saat menuliskan data dari program ke filenya. Di sini 0 menandakan file gagal dibuka. Fitur yang pertama, tambah data siswa. Kita tulis namanya dan NIM-nya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan output setelah jika kita menekan fitur yang kedua ini, langsung setelah kita menambahkan data siswanya. Bisa kita lihat di sini untuk kolom rata-rata dan kelas tambahannya ini masih kosong. Ini bisa terisi jika kita menekan untuk fitur yang ketiga dan seperti ini. Akan ada tampilan seperti ini. Coba kita cek lagi. Bisa dilihat di sini rata-rata sudah terisi dan kelas tambahan sudah ditentukan. Nah, untuk menentukan ketua kelasnya ada di fitur keempat. Di sini sudah ditentukan ketua kelas masing-masing kelasnya. Lalu untuk menyimpan datanya, kita bisa langsung keluar program yang akan sekaligus menyimpan data ke file. Nah, bisa kita lihat di sini data dengan nama data siswa. Ini adalah data dari programnya tadi yang sudah kita buat.